Iya, Beh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satrio Putratio dengan nomor NIM 073 22 040. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Geotek. Yang pertama, jelaskan hubungan antara lereng keseluruhan, lereng interrem, dan lereng tunggal berdasarkan gambar di bawah ini. Jawaban yang pertama, hubungan antara ketiga jenis lereng tersebut membentuk suatu hierarki di mana lereng keseluruhan atau overall slope merupakan sudut yang terbentuk dari two slope sehingga pit crest mencangkup keseluruhan sistem lereng memiliki sudut yang paling landai dibanding sudut lereng lainnya. Dua lereng interrem berada di antara bench mesh. Sudutnya lebih curam dari lereng keseluruhan terbentuk dari gabungan beberapa lereng tunggal dan bench. Lalu lereng tunggal atau bench face merupakan lereng individual pada setiap level memiliki sudut curam dibatasi oleh bench width and bench height. Ketiga, jenis lereng ini saling berhubungan di mana lereng tunggal membentuk lereng interrem melalui serangkaian bench, beberapa lereng interrem membentuk lereng keseluruhan, dan sudut lereng keseluruhan selalu lebih kecil dari sudut interrem yang lebih kecil dari sudut lereng tunggal. Kedua, jelaskan yang saudara ketahui yang berkaitan dengan rekaman pemboran ini, inti batuan ini, dan jelaskan jenis-jenis potensi longsor pada tambang terbuka. Rekaman tersebut itu inti batuan atau core drilling log yang di mana catatan-catatan tersebut sangat penting untuk mencangkup informasi jenis batuan adapun rekaman pemboran beberapa elemen utama yang dicatat antara lain rock type atau jenis batuan di mana mengidentifikasi jenis batuan yang ditemukan pada berbagai kedalaman yang memberikan informasi tentang komposisi geologis dan kualitas formasi tersebut. Lalu yang kedua adalah core recovery, presentasi batuan yang berhasil diambil selama pemboran. Nilai ini penting karena menunjukkan sampel semakin tinggi core recovery semakin representatif sampel tersebut. Lalu yang ketiga adalah discontinuity. Data ini mencangkup jenis dan jumlah rekahan yang ada di dalam batuan yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng atau struktur bawah tanah yang mencangkup ukuran, orientasi, dan kondisi rekahan. Lalu ada strength data, informasi tentang kekuatan batuan pada kedalaman tertentu. Ini diukur melalui pengujian kekuatan tekan batuan, kemampuan batuan menahan tekanan atau beban. Rekaman pemberat ini sangat penting dalam perencanaan tambang dan analisis geoteknik karena memberikan informasi detail tentang kondisi bawah permukaan yang akan mempengaruhi desain tambang, kestabilan lereng, dan keselamatan tambang. Lalu yang kedua, jenis-jenis longsoran pada tambang terbuka. Longsor bidang atau plane failure terjadi sepanjang bidang lemah tunggal, arah kemiringan bidang lemah searah lereng, sudut kemiringan bidang lemah lebih kecil dari sudut lereng. Longsor biji terjadi pada perpotongan dua bidang lemah, material bergerak sepanjang garis perpotongan kedua bidang. Lalu yang ketiga adalah longsor guling. Terjadi pada batuan yang tegak atau curam, blok batuan berputar ke dalam akibat gravitasi. Empat, longsor sirkular. Terjadi pada material yang lemah atau tidak terkonsolidasi, terbentuk lengkungan atau setengah lingkaran, umum terjadi pada tanah atau batuan yang sangat lapuk. Lalu ada longsor block atau block failure terjadi pada batuan yang memiliki rekahan vertikal, material runtuh dalam bentuk blok-blok. Pemahaman tentang jenis longsor-longsor ini penting untuk merancang lereng tambang, menentukan sistem penyanggaan yang tepat, mengembangkan sistem monitoring yang sesuai, dan merencanakan mitigasi resiko. Soal ketiga, jelaskan pengaruh ukuran terhadap kekuatan batuan, A dan diagram Moore, B seperti gambar di bawah. Gambar A menunjukkan bahwa batuan struktur yang berada memiliki kekuatan yang berbeda pula. Berikut adalah beberapa poin utama. A. Pengaruh ukuran terhadap kekuatan batuan. Intact rock, batuan utuh memiliki kekuatan tertinggi. Tidak ada kontinuitas atau kekar. Kekuatan ditentukan oleh properti material asli. Lalu yang kedua, single joint set. Kekuatan menurun karena adanya satu set kekar. Arah kekar mempengaruhi kekuatan masih relatif lebih kuat dibanding batuan yang lebih lebih banyak kekar. Lalu yang ketiga adalah two gen sets. Kekuatan lebih rendah karena ada dua set kekar. Interaksi antara kekar mulai berpengaruh kemungkinan terbentuknya blok batuan. Lalu ada many joints atau kekuatan signifikan berkurang, banyak bidang lemah berperilaku massa batuan lebih dominan. Lalu ada yang kelima adalah jointed rock mass, kekuatan paling rendah berlaku dikontrol oleh diskontinuitas, sifat batuan utuh kurang berpengaruh. Lalu B komponen utama sumbu X normal stress, sumbu Y stress, shear stress, garis kekuatan. Lalu ada parameter kunci C koefisien, kekuatan geser saat normal stress sama dengan 0, ada peak angle atau sudut puncak, lalu ada komponen friksi. Yang ketiga
interpretasi. Garis menunjukkan batas kekuatan batuan, area di bawah garis kondisi stabil, area di atas garis kondisi gagal atau runtuh. Kemiringan garis menunjukkan pengaruh tekanan normal terhadap kekuatan geser. Hubungan antara kedua konsep, semakin banyak diskontinuitas, semakin rendah nilai kohesi dan sudut geser. Ukuran sampel yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak diskontinuitas. Parameter Moore akan bervariasi tergantung pada tingkat diskontinuitas. Pada diagram tersebut, kita melihat bahwa kekuatan geser puncak atau Pexier strike dicapai saat tegangan geser mencapai nilai maksimum yang bisa ditahan oleh batuan. Seiring dengan peningkatan tegangan normal, tegangan geser puncak juga meningkat sesuai dengan hubungan linear pada pemasangan di atas. Jadi dapat disimpulkan batuan utuh memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan massa batuan yang banyak rekahan, dan semakin banyak bidang rekahan pada batuan, semakin rendah kekuatannya. Lalu nomor 4, jelaskan gambar di bawah. A. Hubungan faktor geologi dan air tanah pada lereng. Lalu B. Longsoran busur. Yang A. Hubungan faktor geologi dan air tanah pada lereng. Gambar A menunjukkan kekar atau rekahan pada lereng. Aliran air mengikuti bidang rekahan. Air dapat meningkatkan tekanan pada rekahan. Dan gambar B menunjukkan dua kondisi. Yang pertama, batuan berpori atau porous rock. Air dapat meresap melalui material berpori menciptakan muka air tanah. Batuan berakar atau jointed rock, air mengalir melalui sistem kekar menciptakan jalur aliran pre, pre- preferensial. Dan 3C menunjukkan pengaruh sesar. Sesar konduktivitas rendah menghambat aliran air dapat menciptakan pembendungan. Sesar konduktivitas tinggi menjadi jalur aliran utama meningkatkan risiko ketidakstabilan. Gambar menunjukkan 5 kondisi berbeda aliran air tanah. Satu, chart lereng terkuras penuh atau full drained slope. Tidak ada air tanah, kondisi paling stabil. Dua, chart air permukaan 8 kali lebih tinggi dari lereng. Air tanah tinggi di belakang kaki lereng meningkatkan risiko ketidakstabilan. Chart air permukaan 4 kali lereng lebih tinggi, tekanan air mendarat, risiko ketidakstabilan menengah. Lalu 4, ada air permukaan 2 kali lebih tinggi lereng. Chart 5, lereng yang imbulan permukaan tinggi. Kesimpulan, semakin tinggi muka air tanah, semakin besar resiko ketidakstabilan. Kondisi geologi, kekar, sesar, prioritas mempengaruhi pada aliran air. Manajemen air tanah sangat penting untuk kestabilan lereng. Dan berikut adalah data pustakanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.